berasal dari berbagai negara, tapi yang jelas bukan dari negara Yaman. Jadi tidak ada Wali Songo itu berasal dari Yaman, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Wali Songo itu sukses mengislamkan rakyat Nusantara. Bahkan 90% penduduk Jawa memeluk agama Islam. Karena dakwah Wali Songo, dan ini pencapaian yang sangat luar biasa. Dan ternyata para Wali Songo ini berasal dari berbagai negara, tapi yang jelas bukan dari negara Yaman. Jadi tidak ada Wali Songo itu berasal dari Yaman, tidak ada. Berikut kita simak tentang Wali Songo yang tidak ada satupun berasal dari negara Yaman. Jajaran Kasuhunan Wali Songo. Selama ini banyak yang menarasikan bahwa Wali Songo itu berasal dari tanah Yaman. Ya karena polahnya para habaib itu, makanya kan Wali Songo itu banyak yang dinarasikan atau diarahkan ke Yaman, padahal tidak. Ya seperti Sunan Gunung Jati, sebelum bedah nasab di Pondok Pesantren Benda Kerep, Sunan Gunung Jati itu ke Ubaidillah kan itu. Lah pasca bedah nasab di Pondok Pesantren Benda Kerep diteliti dari berbagai literatur kitab ansab, 200 lebih kitab referensinya itu ke Musa Al-Kazim, kan seperti itu kan. Jadi selama ini banyak yang menarasikan bahwa Wali Songo itu berasal dari tanah Yaman. Namun nyatanya pendapat dan pernyataan itu sangatlah lemah dari berbagai sisi bukti sejarah dan literatur yang ada. Beliau-beliau atau Wali Songo bukanlah dari Yaman yang mereka Ba'alawi hujahkan itu. Mereka Ba'alawi menyantulkan nasabnya pada Wali Songo hanyalah bertujuan mendapatkan kepercayaan masyarakat atas segala tipu muslihatnya selama ini, yang tiada lain untuk kepentingan koloni mereka dan klan marga mereka sendiri. Jadi jelas tujuan mereka mencantolkan nasab baninya, Bani Ba'alawi ke Bani Wali Songo itu hanya untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Itu termasuk tipu muslihatnya mereka. Karena apa? Kami mengatakan tipu muslihatnya Ba'alawi. Ya buktinya ada sebagian Ba'alawi yang mengatakan terah Wali Songo itu putus. Kan tidak konsekuen juga. Perlu kita ketahui bahwa para Wali Songo adalah sebuah lembaga metode dakwah yang diisi oleh 9 aulia illah masyhur yang sudah mumpuni. Kalau bahasa pondoknya al-alim al-allamah, yang alim dan al-allamah yang betul-betul alim dalam taraf keilmuannya, baik dari sisi akidah hukum syara, tasawuf, dan ilmu thariqahnya.
bahkan sudah tergolong sebagai ulama bertaraf mufti dalam sisi keilmuannya, beliau-beliau para wali songo. Makanya wali songo itu tarafnya itu mufti, dewan fatwa, dan seperti itu. Ini bukan kaleng-kaleng, ini luar biasa. Di setiap periodenya atau istilah taraf kursi jabatan kewaliannya, jika ada yang berhalangan, lantas digantikan dengan yang lain. Taubahnya seperti mursyid yang kamilan mukamilan tingkatannya. Berikut para aulia yang terhimpun dalam lembaga wali songo. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim, asal dari Persia, Iran. Jadi Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari Persia, Iran. Terus yang kedua Maulana Ishak dari Samarkand, Uzbekistan. Bukan Yaman loh. Maulana Ishak dari Samarkand, Uzbekistan. Terus yang ketiga Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Samarkand, Uzbekistan juga. Yang keempat Maulana Muhammad Al-Maghribi dari Maghrib, Maroko. Terus yang kelima Maulana Malik Israel dari Turki. Maulana Malik Israel dari Turki. Terus yang keenam Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia, Iran. Yang ketujuh Maulana Hasanuddin dari Palestina. Maulana Hasanuddin ini dari Palestina yang sekarang lagi perang itu sama Israel itu kan. Yang kedelapan Maulana Aliuddin dari Palestina juga ini. Terus yang sembilan Syekh Subakir dari Persia, Iran. Yang ke-10 Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmat, putra dari Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel ini atau Raden Ali Rahmat, putra dari Maulana Malik Ibrahim. Yang mana Maulana Malik Ibrahim itu berasal dari Persia, Iran. Terus yang ke-11 Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq, ini dari Palestina, Sunan Kudus. Yang ke-12 Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, yang kemarin diba'alawikan Sunan Gunung Jati, tapi alhamdulillah sudah diluruskan. Lahir di kota Mekah Al-Mukarramah dari pasangan Syarif Abdullah, Sultan Mahmud, dan Nyai Rara Santang dari Sunda, dari Mekah. Yang ke-13 Sunan Giri atau Raden Paku, putra dari Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu, putri kerajaan Blambangan. Sunan Giri atau Raden Paku adalah putra dari Maulana Ishak. Nah, Maulana Ishak. Dan Maulana Ishak itu berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Yang ke-14 Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim, putra Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila, putri dari Adipati Tuban. Jadi Sunan Bonang ini atau Makdum Ibrahim adalah putra dari Kanjeng Sunan Ampel. Yang ke-15 Sunan Kalijogo atau Raden Said, putra Adipati Wilwotikto Tuban, nah, Jawa ini. Yang ke-16 Sunan Derajat atau Raden Qasim, adik dari Sunan Bonang. Berarti Sunan Derajat ini putranya Sunan Ampel, adiknya Sunan Bonang. Yang ke-17 Raden Fatah, putra dari Raja Majapahit Brawijaya V. Yang ke-18 Futullah Khan atau Fatahillah, menantu Sunan Gunung Jati dari Pasai, Sumatera. Yang ke-19 Sunan Muria atau Rat Umar Said, putra Sunan Kalijogo dan Dewi Sarah. Terus yang ke-20 Sunan Tembayat atau Ki Ageng Pandanaran, putra Adipati Asem Arang, Semarang. Itulah susunan kasuhunan wali songo yang semuanya itu tidak ada yang berasal dari Yaman. Kalau enggak Persia, Uzbekistan, Turki, kan gitu tuh. Nah, seperti itu. Itulah kita
harus tahu bahwa sejarah bangsa dan bernegara, sejarah Islam kita harus betul-betul kita jaga. Karena hari ini banyak sekali pembelokan sejarah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan cucu Nabi. Ya mudah-mudahan ini akan menjadi catatan kita semua, perhatian kita semua. Ini sumbernya dari buku Wali Songo Gelora Dakwah dan Babat di Tanah Jawa, Rahmat Abdullah, referensinya. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.